Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Para sahabatku terindah semuanya, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batin, dilimpahkan kebahagiaan lahir wal batin, dilimpahkan kesejahteraan lahir wal batin, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita semua rezeki yang halalan thayyibah yang melimpah juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama manusia, dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup yang fana di dunia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah semuanya, kita langsung saja kepada sebuah materi yang sedang hangat-hangatnya pada saat ini, bahwa kisruh di Indonesia masih belum berakhir, bahwa kasus tentang ijazah Pak Jokowi belum selesai. Permintaan daripada Forum Purnawirawan TNI yang berisikan para jenderal dan kolonel meminta agar Gibran untuk segera dimakzulkan, dan suratnya telah sampai kepada DPR, MPR untuk segera disidangkan, dan juga berbagai rangkaian peristiwa-peristiwa yang menggemparkan untuk Indonesia, di mana khususnya tentang separatisme di Papua dan juga di Aceh. Dan sebagaimana kita sama-sama mengetahui bahwa sebuah negara itu muncul di peta dunia karena para pendahulu bangsa telah sama-sama mengikrarkan janji untuk hidup bersama, untuk hidup saling menjaga, untuk hidup saling memelihara hubungan satu sama lain, dan untuk saling menghormati satu sama lain. Dan ketika perjanjian itu sudah dikuatkan di dalam sebuah undang-undang atau dalam sebuah traktat sekalipun, bahwa mereka akan bersatu, itulah perjanjian, itulah yang dari waktu ke waktu harus terus dibina, harus terus dipupuk, dan harus terus ditanamkan kepada generasi berikutnya. Jadi sebuah negara yang besar itu, dia memegang teguh konstitusinya dengan bagaimanapun caranya. Apakah dengan kesadaran mereka tetap merasa bersatu, apakah dengan kekuatan hukum, ataukah dengan kekuatan militer, ataukah dengan rasa sama-sama saling menghargai agar mereka tetap bersatu. Karena sebuah bangsa yang didirikan, apalagi khusus untuk Indonesia ini, yang terdiri dari ratusan suku bangsa yang berbeda-beda, tetapi karena kita merasa sama-sama dijajah oleh bangsa Eropa, khususnya adalah bangsa Belanda, sehingga kita berjuang bersama-sama untuk memerdekakan Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke, sehingga kita saat ini merdeka. Dalam kemerdekaan itu kita sebenarnya diikat oleh sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di undang-undang itulah yang harus kita perkuat, dan undang-undang itulah sebagai landasan hukum kita, sebagai landasan kita bernegara dan berbangsa di Indonesia. Akan tetapi ketika undang-undang itu sudah mulai diobrak-abrik, sudah mulai dikotak-kutik untuk kepentingan sekelompok orang, tentu artinya adalah sebuah perjanjian itu sudah mulai diganggu-ganggu gugat, sudah mulai digoyang-goyang keberadaannya. Dan kita harus menyadari bahwa Indonesia itu, kalau sejarah faktual di lapangannya, kita tidak bisa melihat satu pun nama Indonesia. Tetapi Indonesia itu ada di dalam sebuah konsep besar, yaitu kesepakatan bersama hidup berbangsa dan bernegara antara anak bangsa yang ratusan suku bangsa yang ada di Nusantara ini. Indonesia itu tercerminkan daripada bendera merah putih, Garuda Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala pasal-pasal yang ada di dalamnya. Dan kita
juga harus mematuhi apa yang ada di dalam, termasuk di dalam juga lagu kebangsaan Indonesia Raya yang terus digaungkan dari waktu ke waktu. Kemudian penyelenggara negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya adalah Indonesia itu adalah yang ada tertera di Undang-Undang Dasar 1945 dan diterapkan oleh semua para generasi berikutnya yang mengurus negeri ini dan tetap harus mengutamakan kepentingan bangsa. Saat ini, wabil khusus kita merasakan selama 10 tahun terakhir pemerintahan rezim yang terdahulu, itu undang-undang, hukum di Indonesia serta peraturan-peraturan lainnya tidak begitu dipatuhi oleh para penyelenggara negara. Bahkan undang-undang cenderung diubah-ubah, diotak-atik demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan mereka saja, demi memuluskan dinasti mereka saja. Sehingga apa yang dinamakan undang-undang sebagai rohnya bangsa Indonesia yang harus dipatuhi secara bersama dan malah diotak-atik, malah diganggukan, malah dirubah-rubah untuk kepentingan penguasa. Artinya Indonesia diubah-ubah, dikotak-katik oleh para penyelenggara bangsa. Nauzubillah, sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Kalau undang-undang atau hukum di Indonesia telah diganggu, telah dibikin kacau seperti itu sesuai dengan kehendaknya masing-masing, artinya Indonesia pun mulai goyang. Papua, Aceh yang dari dulu punya semangat besar untuk merdeka, lihat dengan kita kacaunya, terlebih lagi ditambah lagi kisruhnya dengan kasus anak Pak Jokowi menjadi wapres juga sedang diganggu, sedang digugat untuk dimakzulkan menjadi wapres, dan juga Pak Jokowi dengan pemalsuannya, dengan kebohongan-kebohongan, dengan ijazah palsunya yang masih saat ini belum selesai, juga menjadi Indonesia menjadi kisruh karena mereka pada waktu itu mengotak-atik hukum. Dan anak negeri lain juga merasa berbeda, dia merasa bahwa ingin merdeka. Kita lihat banyak di media-media sosial, Aceh mengibarkan bendera kemerdekaannya dengan secara tenang-tenang saja, dengan secara nyaman. Bahkan di Papua mengiring bendera bintang kejora dikawal oleh ratusan anak negeri Papua yang menginginkan merdeka. Bahkan ada petugas keamanan pun hanya bisa melihat, tak mampu berbuat apa-apa. Dan begitu pun di Aceh, beriring-iringan membawa bendera Aceh. Dan artinya apa? Artinya Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan suatu kesepakatan bersama itu juga diikuti oleh anak bangsa yang lain, ikut mengotak-atik demi kepentingan mereka juga. Karena telah mereka contoh dari rezim yang 10 tahun terakhir kemarin mengotak-atik undang-undang, bahkan untuk kepentingan dinasti mereka sendiri, untuk kepentingan golongan-golongan mereka sendiri, baik dari sisi perekonomian dan lain sebagainya. Sehingga ketika penyelenggara negara sekaliber katakan presiden dan segenap jajarannya, memang tidak semuanya tetapi segenap jajarannya beramai-ramai mengotak-ngatik undang-undang atau membuat undang-undang demi kepentingan mereka sendiri. Dan tentu anak bangsa yang lain juga akan mengambil contoh daripada apa yang dilakukan oleh mereka-mereka semua. Contoh yang paling menakutkan atau yang sangat tidak diinginkan adalah bintang kejora, bendera bintang kejora dan bintang Aceh Darussalam berkibar di banyak tempat di Papua maupun di Aceh. Dan hanya ada beberapa video atau gambar-gambar yang ditampilkan di sini, TNI menurunkan bendera-bendera bintang kejora tersebut atau bendera-bendera yang juga diiring oleh para anak negeri Aceh Darussalam. Dan kalau mereka menyatakan ini, mereka berargumentasi bahwa ini adalah menyatakan pendapat, ini adalah demokrasi. Jadi tolong para penyelenggara negara, khususnya apa yang sedang saat ini disibukkan oleh masyarakat kita, kasus Pak Jokowi segeralah diselesaikan, pemakzulan Gibran segeralah disidangkan, apapun keputusannya rakyat akan menerima. Dan mari kita sama-sama kembali untuk memperbaiki negeri ini, bahwa NKRI berdiri itu berdasarkan kesepakatan bersama
dan harus tetap dibina secara bersama-sama. Yang mempunyai tugas pokok paling utama adalah para penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan juga aparat keamanan negara, termasuk daripada anggota DPRD, ada legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif tentunya, ditambah aparat keamanan, dan ditambah civil society lainnya untuk tetap menjaga kesepakatan bersama, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, lagu Indonesia Raya, dan juga lambang bendera merah putih kita untuk selalu kita kibarkan, harus kita patuhkan, dan juga lebih utama lagi laksanakan isi daripada Undang-Undang Dasar 1945, karena disitulah rohnya Indonesia. Kita tidak bisa mencari Indonesia di Papua karena tidak ada sebuah suku yang namanya Indonesia. Kita tidak bisa mencari suku Indonesia di Jawa Timur. Kita tidak bisa mencari suku Indonesia di Provinsi Jambi. Kita tidak bisa mencari suku Indonesia di Kalimantan maupun dimanapun. Tidak ada suku itu. Yang ada adalah Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari ratusan suku-suku bangsa yang ada di Nusantara ini, dan diikat oleh suatu perjanjian kesepakatan bersama. Dan mari kita jaga kesepakatan itu. Yang lalu yang suka mengobrak-abrik undang-undang demi kepentingan mereka sendiri, segera insaflah dan segera diurus untuk urusan hukumnya, bahwa untuk diadili, untuk dimintakan pertanggungjawabannya atas kesewenang-wenangannya mengelola negeri ini, sehingga negeri ini menjadi tidak baik-baik saja, karena sebagian konsesi lahan tambang dan lain sebagainya sudah diserahkan kepada pihak asing dengan sedikit sekali melibatkan rakyat, dan rakyat merasa didustai, dan rakyat merasa dikhianati oleh semua itu. Dan tentu kita kembali ke Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam satu bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh, sehingga merusak undang-undang, melangkahi undang-undang demi kepentingan sendiri tidak dicontoh oleh anak negeri yang lain. Kalau anak negeri lain mencontoh kalian semua yang mengurus negeri ini, yang sesuka hatinya sendiri melaksanakan peraturan-peraturan, tentu anak negeri yang lain juga ingin menyampaikan rasa demokratisnya. Mungkin yang paling buruk adalah ingin memisahkan dari NKRI, karena merasa dengan NKRI merasa dibohongi, merasa didustai, merasa dikhianati. Dan sekali lagi kita sama doakan semoga penegakan hukum tetap menjadi hal yang utama bagi negeri ini, agar Indonesia tetap utuh sampai dengan 2000-3000 tahun yang akan datang. Kita belum genap 100 tahun merdeka, dan jangan sampai tidak sampai 100 tahun kita bubar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian melalui video singkat ini, semoga kita sebagai anak bangsa kembalilah kepada pemikiran bersama, kembalilah kepada perjanjian-perjanjian kita hidup bersama yang telah ditentukan, yang telah diikrarkan oleh para pendiri bangsa kita. Dan bagi penyelenggara negara, istiqomah, Anda yang menentukan jalan negeri ini, jangan memaksakan kehendak, apalagi akan menjadi negara ini otoriter lagi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.